Halo teman-teman, perkenalkan namaku Iren Bougainville, founder dan CEO dari Youth Health Hub Indonesia. Kali ini YHI sedang berkolaborasi dengan Angsa Merah Klinik, sebuah klinik swasta yang berfokus pada kesehatan mental dan kesehatan reproduksi untuk menyelenggarakan sebuah series podcast yang akan membahas tentang topik-topik tersebut yang pastinya relate banget sama anak muda. Nah, Youth Health Hub Indonesia sendiri adalah organisasi yang dipimpin oleh anak muda yang bergerak dalam bidang kesehatan publik. Jadi, stay tune dan see you on the podcast. Aku jadi penasaran nih Mas, karena tadi Mas bilang kalau misalnya lewat online kan mungkin kurang optimal gitu ya. Kayak itu juga tergantung apakah kita biasa kan orang lebih mau membuka diri kalau ketemu orangnya langsung gitu kan. Mas pernah nggak sih mengalami challenges atau tantangan-tantangan ketika lagi berkonsultasi melayani pasien gitu karena online gitu, pernah gak? Iya, pernah sih. Jadi memang untuk membina raport ya, kalau bahasa di psikologi itu membina raport itu kan harus benar-benar kita bisa menggrab klien kita dulu. Bagaimana kita mendekatkan diri ke klien kita dulu gitu ya. Nah, itu terkadang untuk beberapa orang klien itu mereka tidak nyaman kalau harus hanya bertatap layar kaca gitu ya. Benar. Nah, itu biasanya ya akan membutuhkan waktu lebih untuk saya khususnya ya untuk menyampaikan gitu ya atau mengenal lebih jauh tentang klien sebelum masuk ke intinya. Kita tahu masalahnya, menggali masalahnya sampai juga asesmen dan intervensi yang harus dilakukan. Itu baru sekedar mengenal. Itu baru sekedar mengenal ya. Terus belum lagi nanti ada tahap-tahap selanjutnya juga kan gitu. Mas pernah nggak menemukan kayak klien-klien yang mungkin kayak putus healthcare-nya nih karena masalah biaya atau mungkin masalah yang nggak tahu sih. Menurut Mas biasanya kenapa tuh mereka putus di tengah gitu? Ada kan pasti. Nah, banyak masyarakat yang belum paham kalau penyembuhan atau perawatan masalah psikis itu agak berbeda dengan penyembuhan atau perawatan yang dilakukan dokter di penyakit-penyakit fisik gitu ya. Jadi kalau untuk masalah psikis, contohnya seperti ini. Saya misalnya sudah mempunyai masalah psikis dari sekecil gitu. Saya sekarang sudah kepala 3 gitu. Berarti melampaui berapa puluh tahun itu pengalaman. Nah, sedangkan pengobatan atau ketemu itu sesi terapi baru sekali 2 kali. 1 kali sesi 1 jam. Paling lama 1,5 jam lah. Iya bener ya. Masa mau langsung semuanya dikasih ya, gitu tidak kan, seperti bisa. membalik telapak tangan gitu. Nah itu jadi kadang masyarakat merasa saya belum mendapatkan impact-nya. Padahal baru 1-2 pertemuan gitu ya. Saya belum mendapatkan, apa sih ini maksudnya kemana? Saya kayaknya gini-gini aja gitu. Wah, itu poin yang menarik nih guys. Jadi kalau teman-teman lagi berkunjung ke psikolog atau psikiater ya, bukan berarti kalau misalnya intervensi pertama belum ada pengaruh, belum ada apa yang dirasain itu bukan berarti nggak ada efeknya gitu ya. Mungkin itu kayak baru tahap awal. Betul. Ya. Dan teman-teman mesti punya semangat juga nih untuk terus seek for healthcare dan terus melanjutkan layanan kesehatannya gitu ya. Oke. Nah, Mas pernah nggak sih kayak ketemu anak-anak muda yang mungkin curhat gitu kayak kenapa sih mereka, kalau tadi kan mungkin kayak secara masyarakat umum ya, masyarakat umum kayaknya mereka nggak merasakan ada efek gitu, tapi pernah nggak sih ada anak-anak muda yang bilang iya saya mungkin nggak lanjut karena misalnya keluarga saya atau misalnya karena teman-teman saya gitu, atau mungkin karena tadi lagi masalah finansial, pernah nggak menemukan kasus seperti itu Mas? Nah ini poin yang bagus juga ya. Jadi perawatan dan penyembuhan masalah psikologis itu tidak bisa hanya karena individu atau klien yang bermasalah saja, tapi dia harus disokong dan didukung oleh relasi di sekitarnya, keluarga, teman, ya. Jadi peran significant others-nya itu harus memang saling bahu-membahu. Karena kalau dia yang berjuang sendiri, tapi misalnya orang tuanya atau misalnya temannya, kalau bahasa anak sekarang toxic relation gitu ya, ya dia akan balik lagi. Kenapa? Karena kita punya kemampuan untuk belajar gitu ya. Saya dapat insight dari psikolog, dari psikiater misalnya. Begitu pulang orang tuanya toksik lagi. Jadi saya
harus seperti apa nih? Akhirnya dia harus memilih kan. Iya. Sedangkan yang setiap hari bertemu adalah orang tuanya misalnya. Ketemu psikolog, psikiater seminggu sekali, 2 minggu sekali. Itu jadi harus saling berkolaborasi antara klien atau pasien dengan significant agers yang di sekitarnya gitu. I see. Ya ini menarik sih Mas, karena waktu itu pernah saya ketemu salah satu peneliti dari UGM gitu yang mencoba untuk menerapkan sistem community based support. Jadi nggak cuman keluarganya tapi juga sekitarnya, biar mereka tuh kalau misalnya mereka nggak bisa akses layanan kesehatan yang formal, at least di komunitasnya mereka bisa dapat layanannya. Atau misalnya ketika mereka udah dapat pun bisa tetap berkelanjutan di sekitarnya gitu ya. Nah, tapi aku jadi penasaran nih Mas, karena aku sering dapat pertanyaan ini, karena kan aku create konten juga ya tentang mental health, dan banyak banget yang tanya, gimana sih Kak caranya kalau misalnya orang tua aku nggak support aku, atau misalnya nggak aware sama mental health issue. Nah itu pertanyaan nih sampai sekarang belum bisa aku jawab juga gitu ya, karena kalau pengalaman aku pribadi sih ya Mas, itu butuh waktu yang lama sih, asli. Aku pernah kayak punya a very deep talk session dengan ayahku gitu ya, sampai akhirnya dia, ya deh, aku terima kamu punya mental health issue gitu loh. Nah, dari situ baru dia mendukung gitu. Nah kalau biasa Mas gimana gitu? Jadi gini, kalau misalnya ada lingkungan kita merasa tidak support ya, kita nggak punya orang tua, ya kan pendidikan juga berbeda ya. Zaman sekarang dengan zaman orang tua kita dulu gitu ya, pasti beda. Informasi juga anak sekarang, oh sedikit-sedikit googling apa sih depresi udah tahu gitu ya. Iya benar. Nah, ciri-cirinya apa sudah tahu, bahkan ada yang self-diagnose dan lain sebagainya. Orang tua kita dulu mau tahu yang namanya kecemasan itu seperti apa saja harus cari di buku lah, di literatur lainnya gitu ya, belum ada internet. Bahkan di-deny gitu kan, kamu nggak cemas gitu. Bisa juga kan gitu. Iya betul. Udah yang penting kita tetap sekolah bagus gitu ya, hubungan bagus gitu. Nah kalau misalnya seperti itu, jadi manusia itu punya kekuatan, dia bisa mengendalikan apa yang bisa dia kontrol, dan dia bisa punya kecenderungan juga mengendalikan apa yang di luar kontrol dia. Nah seperti misalnya orang tua, teman, lingkungan itu tidak selalu bisa kita kontrol. Jadi kalau saya selalu bilang ke klien saya, fokuslah pada apa yang bisa kita kontrol. Apa contohnya? Pikiran kita, perasaan kita, perilaku kita mau ngapain, itu yang bisa kita kontrol. Jadi misalnya orang tua kita nggak aware, belum aware ya tentang kesehatan mental, oke, saya bisa kontrol apa? Oh, kalau misalnya orang tua saya menampilkan perilaku yang toksik, misalnya ada kekerasan fisik atau apa, oke, saya akan coba alihkan pikiran saya, atau saya akan coba cerita ke orang yang bisa saya percaya, misalnya seperti itu. Jadi tidak hanya dipendam, tidak hanya menunggu kapan ya bapak saya itu berubah, kapan ya ibu saya itu berhenti teriak-teriak gitu. Tapi sebagai orang dewasa kita punya sesuatu, oh ya saya bisa mengontrol diri saya sendiri itu. I see. Tapi Mas aku penasaran deh, pernah nggak sih ketemu anak muda yang kayaknya susah banget untuk tidak mengontrol apa yang di luar kontrol gitu? Kenapa sih kayak itu susah banget gitu? Mungkin karena dulu gini, mungkin aku pengen jelasin ya. Karena dulu aku merasa kayaknya aku harus, betul deh kata psikolog aku harus mengontrol apa yang di luar kontrol aku. Jadi ya udahlah, mari kita berhenti berharap pada orang tua gitu ya. Tapi semakin kesini aku makin menyadari ya bahwa peran orang tua mendukung itu penting banget sih, asli. Ketika papa aku mendukung aku banget, itu aku benar-benar kemajuannya tuh langsung kayak sacet-sacet gitu loh. Nah jadi apakah mungkin anak muda juga perlu banget ya seorang sosok, atau gimana sih menurut Mas gitu? Ya, tidak bisa dipungkiri kalau manusia itu kan memang makhluk sosial ya. Jadi selalu butuh dukungan, butuh support dari orang lain. Tapi kalau misalnya orang terdekat kita tidak bisa memberikan support yang kita harapkan, sebagai, ini berarti pribadi yang sudah dewasa ya, kita bicara orang dewasa bukan anak-anak ya. Karena kita sudah banyak dapat pengetahuan dari sekolah, dari lingkungan, kita mungkin punya teman dekat, kita mungkin punya mentor, punya pasangan. Nah itu yang bisa menggantikan, ya mungkin secara 100% nggak bisa, tapi paling nggak kita nggak sendirian dalam menghadapi kondisi itu. Ya kalau memang masih tidak bisa juga, tidak memungkinkan untuk ngobrol dengan orang-orang terdekat, ya silahkan
ke profesional gitu. Iya. Jadi teman-teman, ini mungkin aku pengen take a moment juga sih untuk mengapresiasi teman-teman yang masih berjuang sampai sekarang ya Mas. Karena biasanya mungkin mereka sulit mendapatkan akses, tapi mereka mencoba nih misalnya googling tadi kan, terus mencoba misalnya ke telehealth applications atau mungkin ya pernah reach out juga mungkin ke Angsa Merah atau klinik-klinik lainnya untuk berkonsultasi pada profesional, meskipun di tengah-tengah hal yang tidak bisa dikontrol gitu ya, tapi mereka terus berusaha dan mencari pertolongan. Aku apresiasi banget dan kalian harus terus berjuang gitu ya, bener ya Mas? Tapi mereka khususnya perempuan dan anak ini tidak menyadari kalau mereka sudah mendapatkan ya, sudah mengalami gitu. Karena yang pelakunya kebanyakan adalah orang-orang terdekat. Ternyata bunuh diri itu nggak ada yang tiba-tiba kok. Pasti akan ada alurnya gitu ya. Ngapain saya menjadi baik lagi kalau saya nggak diterima? Bahwa suicide hotline di Indonesia itu nggak bisa dihubungin, Mas. Gue udah nggak tahu nih, mau udahan aja lah. Iya. Itu jangan dianggap sebagai sebuah candaan receh, karena itu bisa jadi awal dari niat dia untuk mengakhiri semuanya. Oke teman-teman, thank you banget ya udah menyaksikan serangkaian series podcast kami. Jangan lupa untuk terus stay tune dengan cara follow, like, dan subscribe YouTube channel Angsa Merah Klinik. Dan juga jangan lupa kalau misalnya teman-teman mau berkonsultasi ke Angsa Merah, teman-teman bisa langsung visit websitenya di angsamerahklinik.com. Dan klinik Angsa Merah juga ada di beberapa tempat di Jakarta nih, yaitu di Menteng, Fatmawati, juga di Depok, dan juga di Bandung. Dan teman-teman kalau misalnya teman-teman itu adalah anak muda yang pegiat kesehatan, baik dari jurusan kesehatan maupun non-kesehatan, dan mau bergabung bersama anak-anak muda lainnya untuk membuat sesuatu nih di bidang kesehatan, jangan lupa untuk join Youth Health Hub Indonesia dan follow Instagram kami di youthhealthhub.id. Jadi teman-teman stay tune untuk the next podcast dan sampai jumpa!